Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari jemaat yang terkasih, kita membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kerohanian yang berpusat pada Injil. Jemaat yang terkasih, seseorang yang melayani Tuhan setiap minggu, mengikuti persekutuan doa, kemudian masuk dalam kepengurusan gereja, pasti akan terlihat seorang yang rohani. Mungkin tipe orang seperti ini akan dianggap seorang yang sangat rohani apabila seorang yang terlihat melayani. Jemaat yang terkasih, apabila seorang yang terlihat melayani dan taat seperti ini ada di tengah-tengah kita, mungkin kita akan kagum akan kerohaniannya. Kita akan kagum akan spiritualitasnya. Namun, apakah kerohanian yang terlihat baik di permukaan seperti ini bisa disebut kerohanian yang berpusat pada Injil atau kerohanian yang benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagian yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagian di mana Rasul Paulus mengkritisi kerohanian jemaat Galatia, di mana yang ditekankan mereka adalah serentetan aturan dari hukum Taurat. Inilah yang sedang dikritik oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan bahwa sunat dan ketaatan kepada hukum Taurat merupakan syarat keselamatan. Iman kepada Yesus Kristus tidaklah cukup. Jadi semakin detail ketaatan kepada peraturan keagamaan, maka akan semakin dikatakan saleh orang tersebut. Jemaat yang terkasih, sehingga ada beberapa jemaat Galatia yang menerima pengajaran bahwa iman kepada Yesus Kristus tidaklah cukup, harus ditambahi dengan hukum sunat dan mentaati hukum Taurat. Jemaat yang terkasih, bukan hanya itu, tetapi di jemaat Galatia juga ada ajaran yang mengajarkan tentang kebebasan, bahwa kita yang sudah ditebus sehingga kita bebas melakukan apa saja termasuk melakukan dosa. Maka dari itu Rasul Paulus berkata kepada mereka di ayat yang ke-17 dari Galatia 2 ini, dia katakan bahwa tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus ada pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jemaat yang terkasih, kedua hal inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menentang jemaat Galatia yang mengajarkan bahwa taat kepada sunat dan juga hukum Taurat adalah syarat keselamatan. Juga ada ajaran tentang kebebasan untuk berbuat dosa ketika sudah ada di dalam Kristus. Inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Kedua hal ini ditentang oleh Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-19, Paulus mengatakan bahwa hidup bagi Allah. Namun hidup bagi Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan ketaatan kepada peraturan-peraturan hukum Taurat, hukum sunat, tetapi hidup bagi Allah di sini adalah dorongan dari dalam hati yang mengandung ucapan syukur kepada Allah atas kasih Allah yang begitu besar. Sehingga dorongan tersebut membuahkan ketaatan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, seorang yang telah disalibkan dalam Kristus akan hidup untuk Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi setiap kita. Apakah kita melakukan segala kebaikan karena dimotivasi oleh supaya kerohanian kita terlihat baik di hadapan orang lain? Apakah kita sudah merasa dibebaskan oleh Tuhan sehingga kita bermain-main dengan dosa?
Marilah kita menyerahkan diri di hadapan salib Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus agar kita bisa hidup sesuai dengan Injil Kristus. Biarlah Roh Kudus mengubahkan hati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kerohanian kita berpusat pada Injil yang benar, yaitu ada pengakuan iman kita yang benar secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kita. Ini adalah iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Objek iman yang benar adalah Kristus. Kristus yang mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Bukan sekedar Kristus yang hanya membuat mujizat atau mencurahkan berkat, tapi Kristus yang mau turun ke dunia, yang mau rela mati bagi kita orang berdosa. Jemaat yang terkasih, tanpa iman yang benar, semua kesalehan kita, semua tindakan-tindakan kerohanian kita justru membahayakan hidup kita. Kita merasa sudah cukup baik, tetapi sebenarnya kita tidak baik tanpa Kristus. Tanpa iman yang benar, kesalehan tidak lebih daripada sekedar kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Jemaat yang terkasih, karya penebusan Kristuslah yang seharusnya menjadi dorongan satu-satunya bagi kita di balik setiap perbuatan baik yang kita lakukan, di balik setiap pelayanan yang boleh kita lakukan. Seluruh aktivitas kehidupan kita harus diletakkan pada kasih kita kepada Kristus. Kasih kita kepada Kristus karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Jemaat yang terkasih, dengan terus-menerus mengingat karya penebusan Kristus dan membiarkan kasih ilahi itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita, kita telah dikontrol oleh Kristus. Jemaat yang terkasih, biarlah renungan hari ini boleh menuntun kita, mengajar kita, sehingga kita boleh sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan, motivasi kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami, biarlah hidup kami, hati kami punya motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan kerohanian yang benar berpusat pada Injil Kristus. Kami boleh melayani dan sadar bahwa Kristuslah yang telah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami harus mengasihi Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.